Selamat datang di media belajar IPS kelas 8 yang diasuh oleh Bapak Dr. Andes Sumarno. Anak-anakku sekalian, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Materi kita pada hari ini yaitu interaksi keruangan dalam kehidupan di negara-negara ASEAN dengan subpokok bahasan pengaruh kerjasama bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, dan pendidikan terhadap kehidupan di ASEAN. Tujuan pembelajaran kita pagi hari ini adalah dengan mempelajari materi ini, diharapkan kalian nanti bisa mengintegrasikan perubahan keruangan dan interaksi antar ruang di Indonesia dan negara-negara ASEAN yang diakibatkan faktor alam dan manusia dan pengaruhnya terhadap keberlangsungan kehidupan ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Nah, untuk mempelajari materi kita pada hari ini, tentu kalian masih ingat materi minggu kemarin. Apa yang kamu ketahui tentang pasar tunggal di kawasan ASEAN? Pasar tunggal di kawasan ASEAN. Para pemimpin ASEAN telah sepakat untuk membentuk sebuah pasar tunggal di kawasan Asia Tenggara pada akhir tahun 2015. Kesepakatan ini dilakukan agar daya saing ASEAN meningkat serta bisa menyaingi Tiongkok dan India untuk menarik investasi asing. Penanaman modal asing di wilayah ini sangat dibutuhkan untuk memperluas lapangan pekerjaan dan peningkatan kesejahteraan. Yang kita garis bawahi adalah untuk meningkatkan daya saing. Berikut pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan di wilayah ASEAN dalam bidang ekonomi, kemudian dalam bidang sosial, dalam bidang budaya, politik, dan pendidikan. Kita bahas terlebih dahulu pengaruhnya dalam bidang ekonomi. Pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan ekonomi. Pasar tunggal ini disebut dengan istilah masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA. MEA membuka peluang satu negara menjual barang dan jasa dengan mudah ke negara-negara anggota ASEAN. Selain itu, akan dibentuk pasar tenaga kerja profesional seperti dokter, ahli keteknikan, guru, akuntan, dan lain-lain. Bentuk interaksi ini akan membuka peluang tenaga kerja asing untuk mengisi berbagai jabatan serta profesi di Indonesia yang tertutup atau kekurangan sumber daya manusia. Begitu juga dengan tenaga ahli yang ada di Indonesia bisa juga bekerja di negara-negara kawasan ASEAN. Kemudian pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan sosial. Dalam bidang sosial, kondisi dan status sosial masyarakat Asia Tenggara yang berbeda dan hidup berdampingan terkadang memunculkan pertentangan karena
adanya perbedaan kepentingan. Pada tahun 2015, ribuan pengungsi warga Myanmar membanjiri negara-negara tetangga, yaitu Malaysia, Thailand, dan Indonesia. Mereka menggunakan perahu. Bahkan, pengungsi ini kemudian dikenal sebagai manusia perahu. Nah, adanya banyak pengungsi dari Myanmar ini berpengaruh terhadap kehidupan sosial, khususnya bagi masyarakat Myanmar sendiri, begitu juga dengan negara-negara tujuan dari manusia perahu. Berikut pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan politik. Dalam bidang politik, perubahan dan interaksi antar ruang juga dapat berpengaruh terhadap kehidupan politik yang menjadi sorotan antara lain sengketa perbatasan wilayah. Masalah perbatasan wilayah telah menjadi persoalan di beberapa negara ASEAN, seperti kasus Pulau Natuna, kasus Sipadan dan Ligitan, kasus Kepulauan Spratly dan Quilpres Vihar, serta Pulau Pedra Branca. Sengketa perebutan wilayah yang mengeklaim atau mengakui kepemilikan suatu wilayah tersebut kadang menimbulkan konflik antar negara, sehingga perbatasan wilayah sangat sensitif apabila terjadi sengketa. Negara-negara yang bersengketa tersebut terus mengupayakan penyelesaian melalui cara diplomasi. Kemudian masalah pekerja migran. Pesatnya laju globalisasi, peningkatan jumlah pekerja migran dari berbagai negara. Banyaknya pekerja migran ini memerlukan aturan perlindungan hak dan kewajiban yang selayaknya disepakati oleh negara-negara asal dan negara-negara tujuan. Beberapa kasus pekerja migran yang menjadi perhatian negara-negara ASEAN, antara lain kerja paksa tenaga asing dengan biaya murah dan perdagangan pekerja rumah tangga. Pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan budaya. Kebudayaan adalah salah satu di antara 3 pilar utama ASEAN dalam proses mengarah ke tujuan membangun komunitas pada tahun 2015. Konferensi ke-6 Menteri Kebudayaan dan Kesenian ASEAN di kota Hue, Vietnam, dengan tema meningkatkan peranan kebudayaan terhadap perkembangan yang berkesinambungan dari komunitas ASEAN pada tanggal 19 sampai 20 April tahun 2014. Dalam pertemuan ini menegaskan tekad semua negara ASEAN tentang satu komunitas bersama, visi bersama, dan jati diri bersama. Banyak kegiatan hingga saat ini telah atau sedang dilaksanakan. Misalnya, membangun kota budaya ASEAN, perkemahan pemuda ASEAN, dan jaringan kota kuno ASEAN. Pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan pendidikan. Ketimpangan mutu pendidikan antar negara anggota ASEAN menjadi salah satu kendala terbesar ASEAN.
Kualitas pendidikan dan lulusan yang kompeten mengubah paradigma pendidik di setiap negara. Objek pelajaran, metode pembelajaran, dan guru yang kompeten menjadikan masyarakat negara-negara ASEAN, terutama pelajar, akan mengakses informasi dan belajar untuk meningkatkan pendidikan. Nah, anak-anakku sekalian, setelah kalian mempelajari materi yang sudah saya sampaikan, kalian baca juga buku paket kalian tentang kegiatan ini. Sekarang, peserta didik kita bagi menjadi 5 kelompok. Tiap kelompok terdiri atas 6 siswa. Kelompok 1, nomor absen 1 sampai 6. Kelompok 2, nomor absen 7 sampai 12. Kelompok 3, nomor absen 13 sampai 18. Kelompok 4, nomor absen 19 sampai 24. Kelompok 5, nomor absen 25 sampai dengan 30. Materi diskusi kita hari ini, kelompok 1, kalian membahas bagaimana negara-negara ASEAN mengatasi terjadinya pengungsi Myanmar atau manusia perahu. Kelompok 2, bagaimana negara-negara ASEAN mengatasi persengketaan yang timbul, khususnya masalah kepulauan Spratly yang melibatkan banyak negara. 3, bagaimana negara-negara ASEAN mengatasi banyaknya pekerja migran dan perdagangan manusia. Kelompok 4, bagaimana negara-negara ASEAN mengatasi permasalahan budaya, khususnya masalah identitas kebudayaan atau identitas budaya. Kelompok 5, bagaimana negara-negara ASEAN mengatasi masalah kesenjangan, khususnya kesenjangan dalam pendidikan di negara-negara ASEAN. Silahkan kalian masing-masing kelompok berdiskusi sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kemudian nanti setelah kalian berdiskusi, silahkan perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Waktu kalian 20 menit untuk berdiskusi. Selamat berdiskusi. Pendidikan memang tidak menjamin sukses. Tapi tanpa pendidikan, kehidupan ini menjadi lebih sulit. Berbakti untuk negeri. Sumarno Guritno, blogspot.com. Selamat siang anak-anak. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.